Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Isya dan sunnah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya malam hari ini masih berjumpa dengan Ramadan. Tahun lalu saudara-saudara kita yang mungkin di sebelah kanan kiri kita bersama tarawih, tapi tahun ini sudah tak ada lagi di muka bumi ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah di akhir Sya'ban, beliau menaiki anak tangga pertama lalu mengucapkan amin. Beliau menaiki anak tangga yang kedua juga mengucapkan amin. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Selesai berkhutbah, sahabat menjumpai Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi kami lihat, kami dengar engkau tadi ketika menaiki anak tangga pertama, kedua dan ketiga untuk berkhutbah, engkau mengucapkan kalimat amin?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Sesungguhnya ketika aku akan menaiki anak tangga tadi, malaikat Jibril datang menghampiriku lalu meminta kepadaku untuk mengaminkan doanya." Itulah ringkasan tausiah malam hari ini. 3 golongan manusia yang ditolak Allah amal ibadah Ramadan. Yang pertama kata malaikat Jibril, barang siapa yang ketika sudah masuk Ramadan masih ada seorang anak yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya, jangan engkau terima amal ibadahnya. Rasulullah pun mengatakan amin. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah, sukanya Allah terletak kepada ridho dan sukanya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Seorang ibu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, di samping seorang ayah yang bertugas untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Seorang ibu tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun di muka bumi ini. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya berkunjung ke sebuah kampung, ketika mereka melewati sebuah pekuburan, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mempercepat langkah mereka. Ketika selesai dari kunjungan itu dan para sahabat kembali melewati pekuburan itu, Rasulullah katakan, "Perlambat langkah kalian." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika kita berangkat tadi dan melewati pekuburan, engkau suruh kami mempercepat langkah kami, dan ketika pulang engkau suruh kami untuk memperlambat langkah kami. Ketahuilah oleh kalian," kata Rasulullah, "sesungguhnya aku tadi mendengar dan menyaksikan bahwasanya ada satu liang kubur yang kita lewati tadi lagi disiksa oleh para malaikatnya Allah. Dan ketika kita pulang tadi, liang kubur, ahli kubur yang awalnya disiksa ini mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat bertanya lagi, "Sebab apa ya Rasulullah?" "Ketika kita pulang tadi, anaknya mengirimkan Fatihah untuk orang tuanya." Jamaah rahimakumullah, keberhasilan kita, apapun pangkat dan kedudukan kita hari ini, jamaah rahimakumullah, itu tak terlepas dari doa orang tua kita.
Berapa banyak mungkin tahajudnya tertinggal karena tangisan kita ketika kita kecil. Berapa banyak tahajudnya, bacaan Al-Qur'annya mungkin tertinggal karena ocehan kita, karena ngompol kita. Tidak ada yang lebih penting di muka bumi ini jamaah rahimakumullah selain berbakti kepada kedua orang tua kita. Seorang ulama terkenal ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis sejadi-jadinya. Muridnya bertanya, "Ya Syekh, apa yang menyebabkan engkau menangis? Padahal engkau ajarkan kepada kami kematian itu memang takdir dari Allah. Engkau ajarkan kepada kami bahwasanya kematian itu pasti akan menimpa manusia." Rasul ulama ini pun berkata, "Sesungguhnya aku menangis bukan karena ibuku dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menangis bukan karena aku berpisah dengan ibuku yang tercinta. Aku menangis karena mulai saat ini tertutuplah pintu surganya untukku." Maknanya jamaah rahimakumullah, selagi ibu kita hidup, setiap saat mereka mendoakan kita. Bagi kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, Ramadan adalah ladang sedekah untuk mereka. Sedekah yang terbaik kata Rasulullah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Ketika kita punya rezeki yang berlebih, niatkanlah infak kita itu untuk orang tua kita. Ketika masjid ini kekurangan mukena, infakkan mukena untuk masjid ini. Sepanjang orang memakai mukena kita, begitulah aliran pahala akan diberikan Allah kepada kita. Tidak ada orang yang dermawan itu miskin hidupnya. Tidak ada orang yang sering memberi itu Allah sempitkan hidupnya. Yakinlah jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah bulan kita memberi, bulan kita memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai, yang sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Profesor Dr. Komarudin Hidayat dalam bukunya Psikologi Kematian menjelaskan kepada kita jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kita hari ini diibaratkan lagi berkumpul di sebuah bandara yang besar, dan kita lagi berada di ruang tunggu, dan di setiap tangan kita ada tiket pesawat, ada tiket yang di depan kita itu pesawatnya sudah menunggu. Kita melihat sanak famili, saudara kita, tetangga kita sudah duluan naik ke pesawat itu. Tinggal kitalah kapan tiket itu menentukan kita akan berangkat ke dalam pesawat itu. Maknanya jamaah rahimakumullah, dunia ini hanya sebuah persinggahan. Imam Al-Ghazali mengatakan kita hari ini lagi transit ke sebuah pulau yang bernama dunia. Dalam transit itu Allah berikan kita umur 40, 60, 80 tahun. Dan ketika sudah sampai masanya, kata Imam Al-Ghazali, kita pun akan bergerak ke sebuah pulau yang abadi. Itulah negeri akhirat. Di pulau itu tidak laku lagi bacaan Quran kita, tidak laku lagi tahajud kita, tidak laku lagi sedekah kita. Karena di pulau itu kita hanya mempersiapkan apa yang sudah kita lakukan ketika kita hidup di muka bumi ini. Kalau Allah berikan kita usia 60 tahun lebih banyak dekat dengan Allah, ganjarannya adalah surganya Allah. Sebaliknya, kalau Allah berikan kita umur 80 tahun tapi tak pernah menaiki masjid untuk sholat, tak pernah sujud kepada Allah, maksiat selalu dikerjakan, yakinlah Allah juga memberikan tempat yang bernama neraka. Tinggal hari ini jamaah rahimakumullah, kitalah yang menentukan mana tempat yang layak untuk kita. Dan Ramadan adalah tempat kita untuk bermuhasabah, merenungi diri kita. Tidak ada kita yang pasti tahu tahun depan kita akan jumpa lagi dengan Ramadan. Untuk itu, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita.
Jadikanlah ibadah kita di hari ini dan seterusnya ibadah yang terbaik yang belum pernah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, barang siapa yang ketika sudah masuk Ramadan, seorang istri tak meminta maaf kepada suaminya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin daripada kaum wanita. Suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Suami itu adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Baik buruknya rumah tangga tergantung kepada seorang suami. Istri adalah orang yang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan yang terpenting bagaimana seorang istri haruslah taat dengan suaminya. Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah. Istri yang solehah. Istri yang solehah adalah istri yang selalu menjaga harga dirinya. Istri yang selalu menjaga kehormatannya. Istri walaupun dia sering ibadah, tapi dia juga harus tahu hak dan kewajibannya sebagai istri. Rasul katakan, ketika seorang istri akan melaksanakan puasa sunnah, tapi suaminya tak ridho akannya, maka haramlah puasanya itu. Artinya jamaah rahimakumullah, segala tidak taat istri haruslah diketahui oleh suaminya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, contohlah Rasulullah, contoh tauladan yang di setiap kehidupannya memberikan uswah kepada kita. Yang ketiga kan, barang siapa yang ketika sampai Ramadan masih ada dua saudara yang masih bermusuhan, jangan engkau terima amal ibadah Ramadan. Ini adalah untuk kita yang punya tetangga. Gesekan pasti ada ketika kita berteman, ketika kita bertetangga, pasti ada yang tak suka, tak senang dengan kita. Ketika masih ada yang SKT bahasa orang Medan, jadikanlah itu jangan terus menerus. Karena apapun yang kita lakukan amal ibadah Ramadan, sebelum kita tegur dia dan dia pun belum menegur kita, sia-sialah amal ibadah Ramadan kita. Itulah tiga golongan jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari tiga sifat golongan ini. Kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kita ketika nanti sampai akhir Ramadan, kita seperti diibaratkan Rasulullah, seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Dan harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan, qiraatul Quran, qiyamul lail, semuanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin sekalian saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.